Yang nomor 1, contoh soal nomor 1 kita sudah coba tadi, contoh soal yang mudah. Kita beralih ke soal yang agak sulit. Oke, ini sebenarnya gambar seperti ini sudah familiar yang jelas dengan kalian semua, karena di kelas 10 kalian sudah belajar tentang hukum Newton, terutama yang hukum kedua Newton yang tentang katrol. Nah, ini untuk kasus soal ini tidak jauh berbeda dengan hukum Newton yang kemarin, hanya ada sedikit kenaikan level tingkat kesulitan maksudnya. Nah, saya bacakan soalnya. 2 buah ember 1 dan 2 dihubungkan dengan tali dan katrol, ditahan dalam kondisi diam, kemudian dilepas seperti pada gambar. Jika massa M1, ini M1 5 kg, lalu M2 nya 3 kg, tentukan percepatan linear ember, tegangan tali ember 1 dan 2 jika massa katrol diabaikan. Nah, untuk yang pertanyaan yang A, ini caranya masih menggunakan cara yang kita pakai pada saat kelas 10. Untuk yang B, ini cara yang harus kita pelajari jika sudah mempelajari tentang momen gaya dan momen inersia. Percepatan linear ember, tegangan tali ember 1 dan 2, tapi massa katrol tidak diabaikan, yaitu massa katrolnya 4 kilo dan jari-jari katrolnya 10 cm. Nah, jadi cara yang pertama, yang A, kalian harus mengerti dulu supaya bisa langsung ke cara yang kedua. Begitu. Untuk cara yang pertama, saya ingatkan lagi cara mengerjakannya. Jawab. Untuk yang A, pertama kita gambar dulu gayanya. Semoga kalian ingat ya. Di sini ada ember kedua, di sini ada ember pertama, lalu kita gambar gayanya. Yang di sini ada gaya berat, jelas, karena kedua ember punya massa, berarti kedua ember punya gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Lalu karena di sini ada tali, otomatis ada gaya tegang tali T1, T2, seperti yang ada yang pernah saya ajarkan di kelas 10. T itu sebenarnya ada 2 panah karena namanya gaya tegang tali. Kalau tegang kan berarti seperti tali ditarik di kedua sisi. Dia sebenarnya punya 2 panah. Tapi panah yang ini dan ini digunakan untuk menghitung katrolnya. Karena di sini yang A bilangnya massa katrol diabaikan, berarti panah yang ini kita abaikan. Jadi kita pakai panah yang bawah saja, yang arahnya ke atas. Oke, seperti cara di kelas 10, kita harus meninjau masing-masing benda yang memiliki massa. Karena benda yang memiliki massa adalah ember 1 dan ember 2, berarti kita tinjau ember 1 dan ember 2 saja. Yang katrol tidak kita tinjau. Oke, tinjau ember 1, M1. Meninjau M1 karena massa 1 dan massa 2 pergerakannya adalah pergerakan vertikal ke bawah atau tergolong di gerak lurus, maka kita menggunakan hukum 2 Newton yang seperti biasa. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Karena kita sedang meninjau massa M1, maka massanya kita memakai M1 kali A. Lalu karena M1 bergerak vertikal, berarti gaya yang kita tinjau adalah gaya pada sumbu Y. Kalau dari gambar, gaya di ember 1 pada sumbu Y ada 2 jenis. Ada W1
ada T1. Berarti W1 dan T1 yang dimasukkan ke dalam FY ini. Coba kita logika dulu. Yang massa 1 masanya 5 kg, massa 2 3 kg. Berarti otomatis ketika rangkaian ini dipasang, dia massa 1 akan ke bawah karena massa 1 lebih berat, dan massa 2 akan ke atas. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa W1 sama T1 panahnya kan berlawanan. Maka ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif adalah yang searah dengan percepatannya. Jadi karena di sini W1 arahnya sama dengan percepatannya, otomatis W1 yang positif dan T1 yang negatif. Untuk kasus ember pertama, W1 positif di depan, min T1 sama dengan M1 kali A. W itu rumusnya kan M kali G ya. Massa kali gravitasi, massa satunya 5 kilo kali 10 berarti 50 Newton. Oke, di sini tulis 50 dikurangi T1 sama dengan massa satunya 5 kilo kali A. Nah, kita buat persamaan dulu. Min T1-nya tetap di sebelah kiri, 50-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. 5A-nya tetap, min 50. Begini. Min T1 nggak enak kan ya? Jadi positifkan semua. Yang negatif berubah jadi positif. Yang 5A berubah jadi min 5A. Yang min 50 berubah jadi plus 50. Dikalikan min 1 semua. Ini untuk persamaan pertama. Kira-kira sudah ingat belum? Yang cara kelas 10 kan seperti ini. Semoga kalian ingat ya. Untuk selanjutnya, kita tinjau yang massa kedua, yang ember kedua. Ember kedua ada 2 gaya vertikal juga. Berarti di sini sama, sigma Fy sama dengan M kali A. Tapi yang ditinjau M2 berarti massa 2. Oke. Nah, untuk yang Fy, gaya pada sumbu Y, kita lihat gaya pada sumbu Y di ember 2 ada 2 macam, W2 dan T2. Arahnya berlawanan. Yang satunya ke bawah, satunya ke atas, maka kita tentukan yang positif yang searah dengan percepatannya. Karena percepatannya ke atas, berarti T2 yang positif dan W2 yang negatif. T2 dulu, min W2, M2 kali A. Oke, T2 kita nggak tahu berapa, W2 sama dengan W1, caranya M kali G, berarti W2 M kali G juga, tapi M-nya M2. M2-nya 3 kilo, berarti 30 Newton. 3 kali 10 ya. Di sini dituliskan 30 sama dengan M2-nya 3A. Nah, sama dengan yang persamaan M1, kita bikin sama. Caranya, T2-nya tetap di ruas kiri, 3A penduduk asli biarkan di ruas kanan, min 30 pindahkan ke ruas kanan jadi plus 30. Ini persamaan kedua. Oke, sampai di sini sudah ingat? Untuk kasus ini, karena katrolnya masanya diabaikan, otomatis M1 sama tinjauan M1 dan tinjauan M2 sama. Jadi T1 sama dengan T2. Untuk cara yang kelas 10 ya. Kita pelajari dulu biar nanti untuk cara yang kelas 11 kalian tidak terlalu sulit. Nah, jadi persamaan 1 min 5A plus 50, satunya 3A plus 30. Kalau sudah seperti ini, yang memiliki variabel A kita kumpulkan di satu sisi. Misal
3A nya tetap, berarti min 5A pindah ke kanan jadi plus 5A. Di sini 50, ini jadi min 30, jadi 20. 3 tambah 5 8, maka A nya sama dengan 20 dibagi 8, 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, tujuan pertama sudah dapat, A. Lalu T1 dan T2 selanjutnya. Untuk T1 dan T2, karena T1 sama dengan T2, maka kita cari salah satu saja. Misal kita mencari yang T1. Pakai persamaan yang pertama, berarti dimasukkan saja. A-nya 2,5 min 5 kali 2,5 min 12,5 tambah 50, 37,5 Newton. Oke, yang T1 37,5, maka T2 sudah pasti 37,5 juga. Kalau misalkan kalian penasaran, silahkan coba masukkan nilai A 2,5 meter per sekon kuadrat di persamaan T2.